Selamat malam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deli Matamba. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, Prodi Perbankan dan Keuangan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai laporan keuangan perusahaan manufaktur. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk langsung ke identitas perusahaan yang saya pilih untuk kali ini. Perusahaan PYBUUKAP yang berada di Jalan Pelajar nomor 1 Minggolan. Berdirinya perusahaan ini pada tahun 2015. Berikut foto bersama dengan pemilik PYBUUKAP. Perusahaan manufaktur adalah suatu perusahaan yang aktivitasnya mengelola bahan mentah atau bahan baku sehingga menjadi barang jadi lalu menjualnya kepada konsumen. Contoh perusahaan manufaktur pertama, makanan dan minuman kerajinan. Berikut saldo awal PYBUUKAP per 28 Januari 2021. Dengan nama akun seperti biasa, 111 cash debit 300.000, 112 supplies 231.000, 113 raw material inventory 500.000, 114 finished goods inventory 430.000, 121 equipment 1.840.000 dan 301 kapital di kredit sebesar 3.301.000 dengan total debit 3.301.000 dan kredit 3.301.000. Nah, berikut data transaksi PYBUUKAP selama bulan Maret. Nah, baik teman-teman, sesuai dengan siklus akuntansi, setelah transaksi lanjut ke jurnal umum. Di tanggal 1 Maret 2021 dijual 10 stopless PYEK seharga 800.000. Seperti biasa di general journal dicatat cash debit 800 dan sales kredit sebesar 800.000. Baik, tanggal 3 Maret dijual 2 stopless PYEK seharga 160.000. Seperti biasa, untuk penjualan tunai, cash akan bertambah di sebelah debit dan sales akan bertambah di sebelah kredit. Nah, untuk lebih jelas berikut saya tampilkan transaksi dan general journal selama 31 Maret. Setelah general journal, kita masuk ke data penyesuaian. Pertama, persediaan akhir bahan baku sebesar 350.000, persediaan akhir barang jadi sebesar 200.000, peralatan yang disebutkan sebesar 38.750 dengan perkiraan untuk pabrik 60% dan 40% ke penjualan. Dan keempat, perlengkapan yang terpakai sebesar 60.000 dengan perkiraan untuk produksi 60% dan 40% ke penjualan. Nah, setelah kita selesai membuat general journal, kita totalkan yang di debit dan di kredit. Pastikan teman-teman saldo nominal debit sama dengan saldo nominal di kredit. Setelah itu, kita akan beralih ke ledger dengan nomor akun 111 cash dengan saldo awal 300.000. Dari mana saldo awal itu tertera di saldo awal PYBUUKAP per 28 Februari 2021. Nah, kita pindahkan semua saldo yang ada di neraca awal PYBUUKAP. Terus kita
tambahkan yang ada di debit dan kita kurangkan yang ada di kredit di general journal. Setelah semua akun telah selesai, kita buat trial balance sesuai saldo akhir yang kita buat di ledger. Berikut saya tampilkan. Nah, dengan hasil akhir trial balance 4 juta di debit 4.741.000 dan kredit 4.741.000. Setelah trial balance kita ke adjustment. Seperti yang saya katakan di transaksi sebelumnya, ditetap penyesuaian pada 31 Maret persediaan akhir bahan baku sebesar 350.000, persediaan akhir barang jadi sebesar 200.000, peralatan yang disusunkan sebesar 38.750 dengan perkiraan untuk pabrik 60% dan 40% ke penjualan. Perlengkapan yang terpakai sebesar 60.000 dengan perkiraan untuk produksi 60% dan 40% ke penjualan. Berikut adjustment-nya. Setelah adjustment, kita beralih ke worksheet. Pertama kita buat saldo-saldo dan akun-akun yang ada di trial balance dan di adjustment. Berikut teman-teman saya tampilkan. Setelah cost of good production, lanjut ke income dan financial. Nah, setelah worksheet kita akan beralih ke cost of good production yang berisi bargaining raw material inventory 500.000, purchase 125. Nah, setelah itu kita jumlahkan, dapatlah net purchase. Setelah itu kita jumlah 500.000 dengan 625.000 dengan ending raw material 350, kita kurangkan, dapatlah 275.000. Direct labor sebesar 300.000. Setelah itu kita ambil seluruh biaya pabrik atau factory overhead, electricity and water of factory cost, supplies of factory cost, depreciation for equipment for factory cost. Setelah kita jumlah, kita akan mendapat yang namanya total factory overhead 119.250 dan kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan dengan 275 dengan 300.000, dapatlah yang namanya cost of good production sebesar 694.250. Jumlah ini harus sama dengan cost of production yang ada di worksheet teman-teman, yaitu sebesar 694.250.000. Setelah cost of good production, kita akan beralih ke income statement. Dengan income statement sales, net sales sebesar 101.440.000. Cost of goods sold, beginning finished good inventory, cost of production, goods available for sale, ending finished good inventory, kita kurangkan. Setelah kita kurangkan, kita akan mendapat cost of goods sold sebesar 924.250.000. Nah, setelah itu kita kurangkan hasil dari sales dengan cost of goods sold, dapatlah namanya gross profit sebesar 515.750. Setelah itu kita kurang segala beban dengan beban seperti yang tertera sebesar 279.500. Nah, itu kita kurang dengan gross profit. Gross profit kita kurang dengan beban tersebut, dapatlah namanya net profit sebesar 236.250. Nah, setelah itu kita akan beralih ke capital statement dengan beginning capital 3.300.000 dengan net profit 236.250 dan dapatlah ending capital sebesar 3.537.250. Nah, setelah itu kita akan beralih ke statement of financial position.
equipment kita kurangkan. Setelah itu kita akan mendapat yang namanya total fixed asset. Dan setelah itu kita akan jumlahkan sebesar 3.537.250 dan liabilities tidak ada, account payable tidak karena tidak ada di transaksi atau di perusahaan tersebut. Dengan kapital 337.550.000. Baik, sekarang kita ke cash flow. Seperti yang ada di layar, begini tampilan cash flow proyek bokap. Baik, sekarang catatan atas laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui atau yang belum mengetahui dengan jelas, catatan atas laporan keuangan adalah seluruh yang tidak tertera di laporan keuangan atau di siklus akuntansi sebelumnya. Baik teman-teman, untuk penyajian laporan keuangan saya menggunakan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAKETA yang meliputi laporan harga pokok produksi, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Baik teman-teman, seperti yang tampilkan bisa teman-teman baca dengan lebih jelas. Setelah catatan atas laporan keuangan, kita beralih ke closing journal. Baik, kita akan menutup akun manufacturing summary di debit 548.250, purchase direct labor, supplies of factory cost, electricity and water of factory cost, depreciation for equipment of factory cost, dan sales dan income summary. Income summary pada electricity and water expenses, salary for sales expenses, supplies of sales expenses, depreciation for equipment of expenses, dan income summary capital. Total di debit dan di kredit harus balance atau sama. Seperti yang teman-teman lihat, perusahaan proyek bokap dengan total akhirnya 2.500.000 debit dan kredit 2.500.000. Setelah closing journal, kita akan beralih ke post closing trial balance. Post closing trial balance ini berguna untuk laporan atau saldo awal trial balance untuk bulan berikutnya dengan nama akun dan kode akun 111, cash sebesar 977.000, 112 supplies 189.000, 113 raw material inventory 350.000, 114 finishing good inventory 200.000, 121 equipment 1.860.000, 122 akumulasi depreciation for equipment sebesar 38.750, 311 kapital 3.537.250 dengan total debit 3.576.000 dan kredit 3.576.000. Baik teman-teman, sekian siklus atau laporan keuangan